بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu. Untuk kali ini adalah video pembelajaran mata kuliah ekonomi mikro. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Adik-adik sekalian, ekonomi mikro adalah merupakan salah satu mata kuliah kita yang memang dia adalah mata kuliah wajib yang harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya, karena ini akan membantu kita dalam memahami terkait ekonomi, dikaitkan juga dengan ilmu atau pengetahuan kita di bidang agribisnis pertanian. Nah, oleh karena itu maka kita perlu mempelajari ilmu ekonomi ini. Apa itu ilmu ekonomi? Adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia guna memenuhi kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas. Namun sumber daya yang tersedia itu terbatas. Nah, itulah kenapa kemudian ada ilmu ekonomi. Karena dasarnya adalah manusia ini memiliki demikian besar keinginan atau kebutuhan, namun tidak semua kebutuhan atau keinginan tersebut bisa dipenuhi. Sehingga perlu mempelajari ilmu ekonomi sehingga dengan segala keterbatasan yang ada itu bisa diatasi. Mantap. Nah, ilmu ekonomi dikelompokkan dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro biasa juga disebut dengan teori harga. Adalah ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Nah, itu ekonomi mikro. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia menitik beratkan pada individu, apakah rumah tangga, perusahaan, dan pasar, dengan mengelola sumber daya ekonomi yang ada tersebut secara efisien. Lain lagi namanya ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif pada satu negara. Jadi dia secara umum. Ekonomi makro itu lingkupannya adalah negara. Dan isu-isu yang biasanya terjadi pada ekonomi makro ini adalah tentang pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga perdagangan internasional. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, maka terdapat perbedaan yang perlu kita tahu, perlu kita dalami antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mahasiswa agribisnis harus memahami perbedaan ini. Nah, kalau sudah bisa membedakan, maka berarti kita sudah memiliki pengetahuan yang mendasar tentang ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Jadi ini ada kata kuncinya. Nah, dalam kebutuhan manusia, tentu kebutuhan manusia itu tidak terbatas sebagaimana dikatakan tadi, sedangkan sumber daya terbatas. Nah, karena itu maka dipelajari ekonomi. Nah, kebutuhan ekonomi ini berhadapan dengan kondisi yang namanya kelangkaan, karena ketersediaannya yang terbatas. Nah, karena itu maka perlu dikelola sedemikian rupa sehingga kelangkaan itu bisa memenuhi kebutuhan manusia, bisa dilaksanakan dengan pengalokasian. Bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut bisa memenuhi kebutuhan manusia yang ada di muka bumi ini. Ngopi, ngopi. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan pengelolaan untuk mengatasi yang namanya kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan karena kelangkaan
maka sesuatu barang atau jasa itu menjadi bernilai, dibutuhkan oleh banyak orang, memenuhi kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi karena dia langka maka menyebabkan dia bernilai. Nah, tetapi ada juga barang yang memang sangat dibutuhkan, tetapi karena tidak langka maka dia tidak ada harganya. Contoh udara, oksigen. Nah, itu karena oksigen ada di mana-mana, kita tidak perlu membelinya. Mantap. Dia kita gunakan dengan gratis. Nah, coba saja kalau tidak ada oksigen, maka berarti untuk bisa hidup maka kita harus bisa membeli. Bagaimana kalau kita tidak mampu membelinya? Berarti kita akan mati. Nah, oleh karena itu maka dalam rangka mengatasi atau mengantisipasi kelangkaan ini, maka ada pilihan-pilihan alternatif atau alternatif yang tersedia. Bagaimana menggunakan sumber daya tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka dalam konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Jadi harus kita bisa bedakan mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Nah, sesuatu yang disebut dengan kebutuhan itu adalah apabila tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan masalah atau bisa merugikan. Itu namanya kebutuhan. Sedangkan keinginan apabila tidak dipenuhi itu tidak menjadi masalah. Maka dalam kehidupan kita ini perlu membedakannya. Kemudian kegiatan ekonomi. Menurut Budiono, 3 macam kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi. Nah, ini juga harus kita tahu ini. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan sesuatu, barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Nah, kalau ada orang yang menghasilkan barang atau jasa, kemudian barang tersebut bisa dijual atau bernilai ekonomi, maka dia melaksanakan kegiatan produksi. Nah, termasuk kita, kalau kita bisa sebagai pengusaha, berarti kan kita menghasilkan suatu barang atau jasa di mana barang tersebut bisa dijual. Kemudian kegiatan yang lain yang kedua adalah konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan barang atau jasa hasil produksi. Jadi orang-orang yang hanya memanfaatkan atau memakan, meminum dari barang yang ada tersebut, maka dia adalah konsumen. Nah, kalau kita hanya membeli pakaian, kita memakai pakaian, membeli HP, membeli buku, membeli berbagai macam kebutuhan perabot dan seterusnya, berarti kita konsumen. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran atau distribusi, yaitu jual beli barang atau jasa atau pendistribusian barang atau jasa ke konsumen. Nah, ini misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terkait setelah barang itu dibuat atau jasa dibuat, jadi kemudian dikirim ke pasar atau dikirim ke konsumen untuk dijual. Nah, itu namanya kegiatan pertukaran atau distribusi. Dan sumber daya ekonomi itu terdiri dari sesuatu yang ada namanya sumber daya alam, yaitu ada tanah, ada cadangan mineral, ada sumber daya manusia, tenaga kerja dan entrepreneurship, artinya kewirausahaan, semangat kewirausahaan, ada sumber daya modal seperti peralatan, fisik, mesin, bangunan, tanah dan seterusnya. Sesuatu yang modal menjadi seperti peralatan tersebut. Nah, apa itu sumber daya ekonomi? Yaitu input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang diinginkan. Jadi ada sumber daya. Jadi kalau ditanya apa itu sumber daya ekonomi, sumber daya ekonomi adalah input-input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang diinginkan. Jadi ketika kita ingin menghasilkan sesuatu, maka kita membutuhkan sumber daya. Nah, inilah sumber daya ini, yaitu sumber daya alam tadi, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Kegiatan yang terkait dengan kegiatan itu tadi, penggunaan sumber daya dengan sebaik-baiknya itu tadi, maka dia akan menghasilkan produksi. Nah, hasil kegiatan produksi itu adalah berupa unit usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi ada
kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu unit usaha. Nah, itulah yang disebut dengan hasil dari kegiatan produksi. Nah, ada yang pertanyaan-pertanyaan, kalau orang sebelum menghasilkan suatu barang atau jasa, maka ada 3 kata tanya yang harus ditanyakan. What, apa yang mau dihasilkan, how, bagaimana itu barang atau jasa tersebut dibuat, dan for whom, untuk siapa dijual, untuk siapa kegunaan, untuk siapa dijual. Maka kalau kita nanti suatu saat kita membuka usaha baru atau sebagai wirausahawan, maka ini pertanyaan ini harus dijawab. Apa yang kita mau bikin, kemudian bagaimana cara itu dibikin, dan untuk siapa itu dibikin. Kalau ini sudah bisa dijawab dengan baik, bahkan dengan sedetail mungkin, dengan rinci, maka silakan dilanjutkan apa yang direncanakan tersebut. Nah, kemudian sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini kan berbicara tentang bagaimana suatu negara menentukan mekanisme ekonomi di dalam negara tersebut untuk menjawab 3 pertanyaan itu tadi. Jadi suatu negara itu kan macam-macam. Ada yang ekonomi yang dianut. Macam Indonesia katanya ekonomi Pancasila. Kemudian Amerika ekonomi liberal. Kemudian ada juga ekonomi yang sentralistik atau ekonomi sosialis yang dulu dianut oleh Uni Soviet. Nah, ada yang disebut juga dengan sistem ekonomi campuran, ya, seperti Indonesia ini campuran. Nah, jadi suatu negara sebelum menganut suatu ekonomi tentu dia pelajari dulu apa yang sesuai dengan ideologi yang dianut, kemudian bagaimana dia menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa, what, how, dan for whom. Nah, ada 3 macam sistem ekonomi yang kita sebutkan di sini. Ada sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi pasar ini artinya segala macam aktivitas ekonomi ditentukan oleh pasar. Nah, jadi kalau seseorang membuat barang atau jasa, kalau dia tidak laku di pasar, maka secara otomatis orang tersebut akan mengganti dengan produk yang lainnya atau menghentikan kegiatannya. Itu namanya sistem ekonomi pasar. Begitu juga harga barang ditentukan oleh pasar. Kalau harganya ekonomis, maka dia akan bertahan. Kalau tidak ekonomis, maka dia akan gulung tikar. Kemudian ada sistem ekonomi sentralistik. Artinya ini segala macam sumber daya ekonomi itu milik negara, sementara rakyat adalah hanya sebagai pekerja. Jadi tidak ada kekayaan dimiliki oleh rakyat. Semuanya dimiliki oleh negara. Rakyat ibaratnya seperti karyawan bagi negara. Nah, ini di negara-negara sosialis. Dan ada sistem ekonomi campuran. Nah, seperti Indonesia ini mirip-mirip sistem ekonomi campuran. Karena ada sebagian barang yang harganya ditentukan oleh pemerintah, misalnya dulu BBM. Kemudian ada misalnya beras. Nah, itu beras ditentukan pada harga tertentu, tidak boleh dimainkan, dan kebutuhan pokok lain. Nah, kalau umpamanya beras yang tadinya dibatasi harganya dibuka, artinya pembatasan ditiadakan, kemudian BBM juga ditiadakan, maka akan menuju kepada sistem ekonomi pasar. Nah, Indonesia juga menganut sistem ekonomi campuran karena terhadap sumber daya yang ada itu masih ada kepemilikan individual. Jadi ada milik perusahaan, ada milik perorangan. Misalnya kita bisa memiliki rumah, bisa memiliki tanah, bisa memiliki pabrik, dan seterusnya. Nah, itu berarti artinya sistem ekonomi campuran. Barangkali ini saja pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang merupakan pendahuluan dari pertemuan pertama kita dalam kuliah kita. Dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.